Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal bersama-sama dengan Pastor Raymond Mantik. Puji Tuhan saudara-saudara. Ya saudara, pagi hari ini kita penuh sukacita, pagi hari ini kita penuh gairah karena kita percaya rahmat Tuhan baru setiap hari. Puji Tuhan, dan saat ini kita masih dalam kegerakan 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana kabarnya saudara pagi hari ini? Apakah saudara sudah mulai maju dalam kegerakan dan mempraktekkan untuk membaca Alkitab setiap hari? Ya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini adalah hari yang istimewa. Kita mengalami keberkatan Tuhan. Amin. Hari ini hari yang luar biasa. Mari kita memulainya dengan berdoa sama-sama lewat terobosan doa sepakat dan bersekutu bersama-sama lewat pengajaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Pendeta Henry Paliama yang selalu senantiasa hadir dan menopang pelayanan ini. Ya, mari kita sama-sama sepakat datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Haleluya. Glory Yesus, haleluya, haleluya. Glory Yesus, haleluya, haleluya. Ajaib-ajaib nama Tuhan. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami mau datang bersekutu bersama-sama Tuhan pagi hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah, kami mau bersekutu, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, dan bertekun dalam doa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami naikkan pujian, kami naikkan hormat, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Saudara-saudara, apa kabar saudara pagi hari ini? Ya, semangat, semangat, semangat. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Di mana pembacaan Alkitab saudara saat ini ya? Saya harap kita ada dalam kegerakan baca Alkitab ya setiap hari. Dan saat ini saya pembacaan Alkitab sudah ada di Kisah Para Rasul pasal 19 saudara-saudara ya. Dan mari semangat baca Alkitab karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Jadi kita bukan sekedar memberi makan tubuh kita, tapi roh kita juga harus dirawat dengan apa saudara? Firman Tuhan. Dan firman Tuhan ya, firman Tuhan saudara, iman akan tumbuh oleh pendengaran akan firman Tuhan. Jadi apa yang saudara dengar itu bertumbuh di hati dan pikiran saudara. Ya, jadi makanya penting sekali kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan waktu saudara memulai hari ya, mari kita bersekutu bersama-sama ya. Ya, puji Tuhan. Saya kasih tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini adalah bertobat untuk masuk dalam kerajaan Allah ya. Agamamu tidak dapat menyelamatkan engkau ya. Agamamu ya. Orang yang di luar kekristenan ini akan bingung saudara ya. Kenapa pendeta kok bilang agama tidak dapat menyelamatkan? Iya jelas. Karena Alkitab juga katakan demikian ya. Orang beragama ya tidak dapat membuat dia masuk dalam kerajaan surga. Anda harus lewat pertobatan, termasuk orang Kristen ya. Kalau orang Kristen tanpa pertobatan ya, orang sini bilang orang Kristen KTP. Orang Kristen KTP ya, orang Kristen tanpa pertobatan. Biar Anda masuk gereja 50 tahun ya, Anda 60 tahun Kristen masuk gereja, Anda tidak akan masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Ya, karena Yesus tidak membawa agama, Yesus membawa pemerintahan kerajaan Allah. Nah, Yesus juga tidak mendirikan agama Kristen, saudara ya. Ini yang harus kita pahami, saudara. Nah, pembacaan saya saat ini ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7 ya, firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-1 sampai ke-7 firman Tuhan katakan seperti ini. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapati beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahwa kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan
Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi saudara-saudaraku, ini kisah di mana Paulus berjumpa dengan para murid-murid Yohanes Pembaptis, dan mereka sudah dibaptis ya oleh Yohanes Pembaptis, dan mereka di sini menerima pembaptisan ulang untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi di sini kita mau lihat bahwa mereka dibaptis dengan baptisan Yohanes. Nah, ini yang menarik saudara ya. Nah, kenapa Yesus juga harus dibaptis oleh Yohanes? Ya, ini perenungan yang luar biasa ya. Karena begini saudara, ya, kalau kita pahami sekarang ini, baptisan itu tanda pertobatan. Ya, baptisan itu tanda pertobatan, tanda kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kita mati bersama-sama Yesus lewat ditenggelamkan di air, dan kita bangkit bersama-sama Yesus. Itu makna pengajaran baptisan yang kita mengerti, kita pahami saudara ya. Tapi kita juga harus melihat bahwa baptisan itu peneguhan ke dalam satu pengajaran ya. Baptisan itu adalah peneguhan ke dalam satu pengajaran. Jadi kenapa Yohanes membaptis Yesus dan Yesus mau dibaptis? Karena begini, Yohanes dan Yesus Kristus itu punya satu pengajaran yang namanya kerajaan Allah ya. Waktu Yohanes memulai pelayanannya, Yohanes berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat ya. Dan Yesus waktu memulai pelayanannya, dia juga mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Yesus dan Yohanes punya satu baptisan ya. Oke, jadi kita ini dalam kegerakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saya berdoa supaya Tuhan membukakan pikiran kita, Tuhan membukakan perspektif kita, supaya kita boleh melihat dari kacamata kerajaan Allah. Amin. Supaya kita melihat dari kacamata kerajaan Allah. Puji Tuhan saudaranya. Jadi untuk masuk dalam kerajaan Allah, agamamu tidak dapat membuat engkau masuk dalam kerajaan Allah. Anda harus melalui yang namanya fase bertobat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, kata Yesus. Ya. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kata bertobat atau metanoia, kata itu memiliki arti berubah cara berpikir. Jadi kata metanoia, berubah cara berpikir. Jadi sebelum kita berubah perilaku, berubah tindakan, kita berubah cara berpikir. Ya. Jadi waktu Yesus katakan kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, waktu Yohanes Pembaptis berkata kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Mereka melayani kepada orang-orang yang sudah beragama, saudara. Mereka melayani kepada orang-orang yang sudah beragama, yaitu agama Yahudi. Jadi yang Yesus maksud adalah, berubahlah cara berpikirmu, berubahlah keyakinanmu, berubahlah agamamu. Dari agama Farisi, agama Saduki, kepada keyakinan
kerajaan Allah, kepada prinsip kerajaan Allah, kepada hukum kerajaan Allah. Berubahlah tradisi Farisimu kepada hukum kerajaan Allah. Itu yang Yesus maksudkan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya tinggalkan Farisimu, tinggalkan Sadukimu, dan terimalah kerajaan Allah. Oke, makanya saudara, orang agamawi tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Orang agamawi tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, kita menyapa Helen Rumambi, ya, Ibu Helen Rumambi. Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, selamat datang di kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan cara paling sederhana, kita membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, dan kita bertekun bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan, ya, di akun FB-nya Pastor Raymond Mantik, ya, dan juga ada Pastor Refli Lelet. Welcome, ya, maju ke gerakan. Kita maju dalam kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara membaca Alkitab, ya saudara. Jangan sampai kita orang Kristen tidak baca Alkitab, saudara, ya, karena kalau kita baca Alkitab aja, kita perlu untuk dibimbing, untuk dikasih mengerti. Karena Alkitab itu bisa dibaca oleh anak SD, tapi tidak boleh digampangkan oleh dokter. Karena ada istilah-istilah teknis yang kita tidak pahami, ya. Anda perlu dibimbing, dituntun untuk belajar Alkitab. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar Alkitab bersama Pastor Raymond Mantik, silakan, ya. Saudara mau dibimbing. Kalau saudara ada pertanyaan-pertanyaan soal Alkitab, saya senang untuk melayani saudara, ya. Saatnya, ya, Tuhan Yesus perintahkan kita untuk muridkan bangsa-bangsa, dan lewat sosmed ini kita juga bisa memuridkan orang-orang, ya. Jadi kalau saudara mau bertanya, silakan di Messenger, ya. Oke, jadi saya harap, saya dorong saudara untuk baca Alkitab. Karena apa? Kalau saudara tidak baca Alkitab, saudara tidak mungkin akan praktek apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena kita hanya mempraktekkan apa yang kita mengerti, kita pahami, ya. Kita tidak akan praktek apa yang kita tidak pahami, kita tidak mengerti, ya. Dan hati-hati saudara, iblis saudara bisa memperdaya, saudara. Iblis bisa mencuri benih kerajaan Allah. Makanya saya doakan saudara, supaya pagi hari ini saudara jangan sampai benih kerajaan Allah yang ditabur dalam kehidupan saudara jangan jatuh di pinggir jalan, saudara. Artinya saudara, ditolak oleh hatimu, saudara, ya. Tapi saya berdoa hatimu itu bagaikan tanah yang subur, yang menerima, ya, benih kerajaan Allah. Saya percaya saudara akan ada terobosan yang luar biasa. Terobosan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Transformasi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Perspektif kita menjadi beda, saudara, ya. Perspektif agamawi berbeda dengan perspektif kerajaan Allah, saudara, ya. Saudara, hidup saudara akan menjadi lebih bergairah. Hidup saudara akan menjadi lebih berarti karena saudara menyadari bahwa saudara itu adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Amin. Anda anak-anak Allah, katakan amin. Amin. Ya, mewarisi kerajaan Allah, ya, sah, diberi kuasa untuk menerima kerajaan Allah, dan saudara, segala warisan-warisan yang ada di dalamnya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya. Jadi murid-murid ini dibaptis lagi untuk menerima kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus itu, ya, sebagai Yesus berkata, aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Dengan hadirnya Roh Kudus, Dia akan menuntun kita pada kebenaran dan mengingatkan kita pada apa yang Yesus ajarkan, saudara. Jadi memang ini satu misteri yang luar biasa, kita menyatu dengan Yesus Kristus dan Yesus Kristus ada di hati. Nah, satu kali anak saya pernah bertanya, ya, anak saya Faith yang nomor 2, yang waktu dia masih kecil, dia bertanya, Papa, Yesus ada di mana? Ini pertanyaan yang kedengarannya gampang tapi sulit untuk menjawabnya. Yesus ada di mana?
Lalu saya bilang sama dia, Yesus ada dalam kerajaan surga dan dia juga ada di dalam hatimu. Ya, firman Tuhan berkata, lihatlah aku sedang mengetuk pintu hati ya. Mengetuk pintu, kalau ada orang yang membukakan, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Artinya saudara, Yesus itu bertahta di dalam setiap hati, setiap roh kita. Dia menjadi raja di atas segala raja di dalam kehidupan kita. Ini misteri yang tak terpecahkan saudara ya. Ini luar biasa saudara. Dalam setiap hati orang percaya ada Yesus yang bertahta. Dan itu menggenapi perjanjian lama dalam nubuatannya untuk akan ada waktunya firman Tuhan itu tidak tertulis lagi di lok batu. Firman Tuhan tidak tertulis di pelepah-pelepah korma atau di papirus-papirus atau di kulit-kulit binatang. Tapi firman Tuhan tertulis di dalam loh hati manusia. Haleluya ya. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita untuk masuk dalam kerajaan Allah itu ada prosesnya saudara. Ya, jangan sampai kita terpengaruh oleh paham Kristen progresif saat ini yang mengatakan menurut gue yakin kalau Allah maha baik penuh kasih, nggak mungkin orang yang baik nggak diselamatkan masuk surga. Ya, orang baik itu banyak, ateis juga baik saudara ya. Orang baik itu banyak saudara. Nah, ini kayak pengajaran Kristen progresif ini bahaya saudara, yang mengatakan bahwa ya bisa jadi di luar Yesus itu ada keselamatan. Itu menurut saya lebih baik jangan disebut Kristen progresif saudara, jangan sebut Kristen. Karena itu bukan ajaran Kristen. Kalau saudara ajaran Kristen, artinya saudara ikut Yesus. Ikut apa yang Yesus ajarkan. Dan apa yang Yesus ajarkan salah satunya untuk masuk dalam kerajaan surga, Anda harus lewati fase pertobatan dan Anda harus lahir kembali dari air dan roh. Karena tanpa lahir dari air dan roh, tidak mungkin Anda akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, firman Tuhan sudah mengatakan waktu Yesus berjumpa dengan Nikodemus ya. Saya mau menyapa dulu. Shalom, shalom, shalom. Semangat, semangat Pak Diaspora Padang. Ini Torampe Sekum. Terima kasih sudah datang di pelayanan live pagi hari ini. Semangat saudara ya, puji Tuhan. Nah saudara ya, kita kembali lagi saudara. Untuk masuk dalam kerajaan Allah, Anda harus lewat bertobat dan lahir baru. Bertobat itu berubah cara pikir, berubah keyakinan. Dari keyakinan agamawi kepada prinsip-prinsip kerajaan Allah, kepada kebenaran yang ada dalam kerajaan Allah. Anda harus tinggalkan cara pikir yang lama kepada cara pikir yang baru. Makanya Tuhan Yesus mengumpamakan saudara ya, anggur baru harus diterima dengan kantong anggur yang baru. Kalau anggur baru dituangkan pada kantong anggur lama, maka saudara, kantong anggur lama akan sobek oleh anggur baru itu. Makanya saudara, kalau Anda mau terima kerajaan Allah tapi kantong saudara masih lama atau hati saudara masih lama, tidak ada gunanya saudara. Tidak ada gunanya, tidak akan ada faedah. Makanya saudara, untuk supaya hati kita baru saudara, ya bertobat saudara, cara pandang kita saudara, perspektif kita, pikiran kita. Dan saudara tahu ada ungkapan yang berkata, Anda hanyalah sebatas apa yang Anda pikirkan. Apa yang Anda pikirkan itulah Anda. Wah, ini definisi ya tentang diri kita saudara. Ternyata kita itu hanya sebatas pikiran kita. Ya, kalau kita pikir, aduh saya payah, saya lemah, saya tak berdaya, saya begini begitu ya, itulah Anda. Tapi kalau Anda pikir begini, terima kasih Tuhan, saya anak-anak Allah, sudah dimeteraikan oleh darah Yesus, saya milik kepunyaan Tuhan, saya berharga di mata Tuhan. Haleluya, itulah Anda. Makanya penting sekali bahwa
pikiran kita harus mengalami pertobatan dan pembaharuan budi setiap hari, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ya. Roma pasal 12 kita bacakan bersama-sama. Roma pasal 12. Nah, ini kita mesti sering ya. Di sini dikatakan ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Haleluya. Jadi kita harus ada pembaharuan budi ya. Jadi bertobat untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tinggalkan pikiran yang lama, keyakinan yang lama, masuk dalam kerajaan Allah. Dan setiap hari kita harus mengalami pembaharuan budi ya. Di mana kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ya, jadi kalau perjanjian lama Tuhan menerima persembahan yang mati. Karena apa? Hewan korban itu harus dibunuh dulu baru dipersembahkan. Tapi di perjanjian baru Tuhan menerima persembahan yang hidup, yaitu diri saudara dan saya. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan apa saudara? Setiap hari kita diubahkan. Haleluya. Makanya penting sekali ada kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari saudara ya. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara baca Alkitab. Karena apa saudara? Firman Tuhan Yesus membersihkan kita. Haleluya ya. Jadi salah satu kebenaran firman Tuhan, kenapa kita harus baca Alkitab setiap hari, merenungi firman Tuhan setiap hari ya lewat persekutuan kita di Daily Life Kingdom Principle. Karena apa saudara? Kita perlu dibaharui setiap hari. Kita perlu dibersihkan setiap hari ya. Jadi saudara kalau baca Alkitab saya jadi mood ya untuk baca Alkitab saudara. Moodnya mau mandi. Ya, moodnya mau mandi ya. Saudara, apakah saudara mandi setiap hari? Saya yakin saudara mandi. Saya nggak perlu tanya. Normal orang mandi berapa kali sehari? 2 kali ya. Ada yang kebangetan 3 kali sehari ya, itu ada saudara ya. Tapi udah paling malas orang mandi pasti dia mandi 1 kali sehari. Itu udah malas itu saudara ya. Ya. Jadi saudara mandi itu untuk bersih-bersih. Saudara bayangkan kalau saudara kerja seharian di luar penuh abu, penuh debu dan saudara pulang rumah tidak mandi langsung saudara tidur. Ya, saudara bisa gatal-gatal saudara, apalagi kalau jaga sawah atau pergi di kebun orang sini bilang kebun PC atau kerja buruh saudara. Jadi saudara harus mandi. Begitu juga dengan roh kita, dengan hati kita saudara, harus dibersihkan saudara ya. Sepanjang hari barangkali kita berhadapan dengan debu-debu dan sebagainya ya. Secara rohani barangkali intimidasi, ya, apalagi kekecewaan, apalagi kebencian, kepahitan, kegagalan yang membuat kita menjadi down saudara. Tapi kalau ada firman Tuhan yang datang membersihkan kita, kita jadi kuat, kita jadi sehat. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat saudara ya. Saya pernah mengalami itu saudara ya. Waktu lalu ya saya sudah saksikan, tapi saya menyatakan ulang saudara ya. Waktu saya dalam keadaan sakit yang tak berdaya, saya lumpuh waktu itu saudara. Sekitar 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu itu ya. Saya lumpuh tak berdaya dan saya berpikir saya sudah mau mati. Dan intimidasi datang kiri kanan di otak dan pikiran, kamu sudah mau mati, kamu begini begitu dan sebagainya. Tapi karena kita ada baca-baca Alkitab tiap hari lewat Daily Life Kingdom Principle ya, firman Tuhan datang di hati dan pikiran berkata, jadilah kuat dalam kekuatan kuasanya. Wow. Haleluya. Saya langsung katakan, jadilah kuat dalam kekuatan kuasanya. Makanya sekarang ini kalau saya ada
hadapi masalah, persoalan, pergumulan apapun, saya memperkatakan firman Tuhan dan saya katakan jadilah kuat dalam kekuatan kuasanya. Saudara ya, dalam keadaan-keadaan gelap malam bagi jiwa waktu itu ya, keadaan-keadaan sendiri ya, di tempat tidur saudara ya, seperti suara Tuhan datang dan berbicara di telinga, kamu akan melihat hari-hari baik di masa tuamu. Haleluya. Dan saya amin karena saya percaya, saya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya. Secara rohani saudara, ya, kapan Anda terakhir dibersihkan? Kalau secara jasmani kita mandi terus tiap hari ya, minimal 1 kali mandi sehari, tapi secara rohani ya, kapan Anda terakhir dibersihkan? Bayangkan saudara, banyak orang Kristen, apalagi orang Kristen agamawi ya, orang Kristen agamawi yang masuk gereja itu nanti Paskah atau nanti Natalan saudara. Bahkan ada orang Kristen ya, yang kemarin waktu saya pelayanan penjara nih, saya pelayanan penjara dan saya ketemu satu orang Kristen dan dia bilang begini, terima kasih, saya bersyukur saya ada di penjara. What? Ini bersyukur ada di penjara, saya kaget. Kenapa? Kenapa kamu bersyukur ada di dalam penjara? Saya bersyukur Pak Pendeta karena kalau saya di luar sana, biar Natal, biar Paskah saya tidak masuk gereja. What? Bayangkan ada orang Kristen itu sudah Natal, sudah Paskah tidak pernah masuk gereja. Jadi ada orang Kristen yang tidak pernah masuk gereja, saudara. Dan dia katakan saya bersyukur saya di penjara setiap minggu, setiap saat saya masuk gereja. Saya bilang waduh, butuh masuk penjara untuk dia masuk gereja. Dan dia bilang bersyukur kalau saya di luar barangkali saya sudah mati, tapi di sini saya bersyukur ya hidup diubahkan. Jadi saudara ya, banyak orang Kristen itu dibersihkan tuh 1 minggu 1 kali. Ya, pas masuk gereja dengar firman, itu pun kalau nggak dipatok iblis, saudara ya. Iblis tuh bisa mencuri firman, bisa mencuri benih kerajaan Allah. Makanya penting sekali kita ada kegerakan bersekutu dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari, setiap saat, dan ada kegerakan baca Alkitab. Puji Tuhan ya, saya mau menyapa juga hambanya luar biasa ya dari Australia, Pon Alfonso Lalamentik ya. Puji Tuhan, semangat ya. Terima kasih ya Pastor, doakan di Australia Tuhan jadikan berhasil dan Tuhan jadikan terang Tuhan di sana, Tuhan lindungi dan Tuhan yang mengangkat ya. Puji Tuhan. Dan juga ada Nathan Lamia dari Rap Minsel. Wah, luar biasa. Ya, semangat. Mari kita bersekutu bersama-sama dalam kegerakan ini ya. Kita bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan dan lewat membaca Alkitab ya. Daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Ya, dengan cara apa? Membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal dan kita bersekutu bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Pastor harap saudara baca Alkitab di rumah ya. Saudara baca Alkitab di rumah minimal 1 pasal. Minimal 1 pasal saja setiap hari. Kalau saudara baru memulai, mulailah dari Injil Matius. Dan jadikan membaca Alkitab itu semangat kita membaca dan dengan mood apa saudara? Moodnya mau makan ya, mau makan karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita harus punya makanan rohani setiap hari. Dan yang kedua, moodnya mau mandi ya, bersih-bersih karena apa? Firman Tuhan membersihkan kita. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 15 ayat 3, memang kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Saudara bayangkan kalau saudara mandi seminggu sekali. Oh, apa yang terjadi saudara? Itu hanya orang sakit yang mandi seminggu sekali kalau di Indonesia ya. Gak tahu kalau di luar negeri, karena di luar negeri itu kan dingin ya. Dingin, orang gak kemana-mana, bungkus terus ya. Barangkali mereka masih tetap terjaga terus saudara ya. Jadi saudara, kita kembali kepada tema kita pagi hari ini. Untuk masuk dalam kerajaan Allah tidak ada cara lain, bertobat ya, bertobat saudara ya. Jangan kita terpapar oleh paham Kristen progresif yang mengatakan masakan Tuhan
membinasakan orang baik. Ya, ini karena ini mereka terpengaruh oleh pandangan-pandangan liberalisme dan postmodernisme. Ya, tolak pikir mereka bukan berasal dari Alkitab, tapi berasal dari filsafat-filsafat dunia ini. Saudara, hati-hati. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita harus belajar hidup berdasarkan apa yang Yesus katakan dan Yesus ajarkan. Kita berpegang pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, waspada saudara. Ya, ini yang memperingatkan kita ya sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita harus berpegang pada apa yang Yesus ajarkan, bukan pada keyakinan menurut gue. Ya, menurut gue keselamatan itu bisa dengan berbagai cara. Menurut gue nggak mungkin Allah yang maha baik membiarkan orang yang baik seperti ustadz ini atau seperti orang ateis ini yang baik, ya, yang sudah membantu gereja dan sebagainya. Ya, kita harus waspada ya. Firman Tuhan bilang ini ya, pastor selalu membacakan bagi kita dan jarang saudara kita dengar di khotbah-khotbah di mimbar saudara ya. Di dalam 2 Yohanes ayat 7 ya, 2 Yohanes. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Haleluya, ini keras sekali saudara ya. Ini bukan khotbah manis-manis, tapi ini keras sekali ayat ini saudara. Jadi puji Tuhan saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita maju dalam kegerakan di LKP ini dan saudara kembali lagi untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bertobat. Ya, bertobat bukan perubahan perilaku saja saudara, tapi lebih ke dalam berubah keyakinan. Karena dari keyakinan yang berubah akan merubah perilaku saudara, dan perilaku saudara yang terus saudara lakukan akan menjadi kebiasaan, dan dari kebiasaan saudara akan menjadi karakter Anda. Ya, dari kebiasaan saudara setiap hari itulah karakter Anda. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa saudara mengalami keberkatan Tuhan pagi hari ini. Mari kita buka hati pagi hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Kalau ada dari saudara yang berkata, Tuhan, aku mau bertobat sungguh-sungguh. Aku mau menyerahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Inilah waktunya, inilah momennya. Jangan saudara tunggu. Datanglah kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa setiap orang yang menyaksikan pemberitaan ini mengalami pertobatan yang daripada Tuhan. Mereka mengaku Yesus Kristus Tuhan, Mesias anak Allah yang hidup, yang mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada yang sakit saat ini Tuhan, kami bersepakat, kami meminta di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur dari Yesus, kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa, kami berserah sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, perlindungan Tuhan sempurna memberkati kami dan keluarga kami. Kami percaya pertolongan Tuhan sempurna ada atas kami. Kami bahagia sepanjang hari ini. Kami sehat sepanjang hari ini. Kami kuat sepanjang hari ini. Ada kekuatan baru yang mengalir. Kami berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus sepanjang hari ini. Kami percaya kami mengalami kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan. Pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan yang sempurna ada atas kami. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Jesus, glory Jesus.
Hura baba shika takarabayas. Hura baba shika rabayasanda ramatakashika. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib kau Tuhan, ajaib. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Semangat, semangat, semangat. Amin. Mari saudara maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, ya, dengan cara membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Ya, silakan saudara makan sendiri di rumah, mandi juga di rumah ya. Dan puji Tuhan, terima kasih. Silakan saudara juga berlangganan di akun FB Pastor Raymond, dan juga saudara apabila saudara tergerak untuk memberi persembahan, silakan ada di keterangan deskripsi untuk memberi persembahan seperti apa ya. Puji Tuhan, dukung terus pelayanan ini. Mari kita bergandengan tangan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mari saudara dengan saudara membagikan penyiaran ini, saudara sudah bergandengan tangan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Happy weekend. God bless you.